apa kabar? Kita bertemu lagi dalam program Isu Terkini bersama saya, Kausa Indriani, yang akan berbincang langsung dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang isu-isu terkini yang menjadi perhatian publik saat ini. Bapak Presiden, pada kampanye pemilu legislatif 2014 ini terasa sangat hangat dan kadang-kadang panas. Ada beberapa pihak yang saling menyerang. Ada juga yang menyerang Bapak Presiden dan juga Partai Demokrat. Apa komentar dari Bapak? Betul. Saya juga mengikuti dinamika politik pada kampanye sekarang ini. Kausa, saya harus mengatakan bahwa itu sebenarnya wajar dan itulah politik, itulah demokrasi. Kampanye pemilihan umum di negara manapun termasuk di negeri kita, juga di waktu yang lalu juga seperti itu. Yang penting siapapun, utamanya para juru kampanye dan pimpinan partai-partai politik tahu batasnya. Perihal ada juga meskipun tidak banyak, hanya 1-2 juru kampanye, 1-2 partai politik yang dalam kampanyenya terus menyerang, menjelekkan dan menyalahkan pemerintahan yang saya pimpin, termasuk saya, bahkan partai yang saya pimpin, saya juga mendengarnya. Tetapi begini, saya dari dulu punya budaya politik yang saya junjung tinggi. Saya tidak suka dalam berpolitik itu mudah sekali, apalagi dengan agresif, menyerang, menjelekkan, menyalahkan orang lain. Karena biasanya orang kalau terlalu menyalahkan orang lain, tidak sadar bahwa barangkali belum tentu dia lebih baik dari orang yang disalahkan dan dijelekkan itu. Contoh ya, dikatakan selama 10 tahun ini pemerintahan yang saya pimpin merugikan rakyat, katanya. Apa iya? Kalau kemiskinan dan pengangguran makin berkurang, tidakkah rakyat makin senang, ekonomi tumbuh, keamanan dalam negeri terjaga, pendidikan dan kesehatan meningkat, daya beli dan penghasilan rakyat juga meningkat. Apakah itu merugikan atau menguntungkan? Saya kira ya tidak fair lah kalau dikatakan merugikan. Demikian juga ada yang mengatakan Indonesia sekarang ini terpuruk dibandingkan negara-negara lain. Ya tidak jujur. Lihat saja, banyak negara yang keamanannya terguncang. Apakah Indonesia seperti itu? Kemudian ekonominya hancur. Apakah ekonomi kita hancur? Mereka juga banyak mengalami masalah di dunia internasional. Apakah kita mengalami masalah? Saya kira kalau fair dan jujur ya tidak seperti itu. Tapi biar rakyat yang menilai nanti apakah serangan-serangan itu berdasar atau tidak. Saya kira saya harus bersikap seperti itu. Baik Bapak. Yang paling runcing dan yang paling keras adalah kampanye antara kubu Prabowo dan kubu Megawati. Sepertinya kubu Prabowo menganggap bahwa Ibu Megawati ingkar janji. Apa pendapat dari Bapak? Ya, saya lebih bagus tidak berkomentar, Kausa. Sebenarnya yang bisa menjelaskan ya Ibu Megawati sendiri. Kalau Pak Prabowo berkata seperti itu, berikanlah penjelasan kepada publik yang gamblang. Dengan demikian rakyat mendengarkan informasi yang benar. Saya harus berhenti di situ karena itu yang paling baik bagi saya dan tentu yang paling baik bagi rakyat untuk mendengarkan apa yang sesungguhnya terjadi. Sebagai calon presiden nampaknya Jokowi cukup populer. Tapi ada beberapa pihak yang meragukan kesiapan dan juga kemampuan Jokowi untuk menjadi Presiden Republik Indonesia 6 bulan ke depan. Ada juga yang mengatakan bahwa jika Jokowi naik sebagai presiden maka akan didikte oleh pihak-pihak tertentu. Apa pendapat dari Bapak? Saya melihatnya begini, setiap capres punya peluang untuk menjadi presiden kita nanti. Tentu ada yang peluangnya lebih besar, ada juga yang lebih kecil. Tetapi sekarang pun kita belum tahu siapa yang akan dipilih oleh rakyat dalam pemilihan presiden yang akan datang. Tentu diantaranya Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan lain-lain. Begitu. Saya juga mendengar perihal apakah Pak Jokowi betul-betul siap dan mampu untuk memimpin kita dalam waktu dekat. Saya pikir yang paling baik rakyat tidak perlu belum sudah menganggap tidak mampu, tapi sebaliknya Pak Jokowi kalau mendengar apa yang hidup di kalangan rakyat itu ya bisa menyampaikan pikiran-pikirannya, solusi-solusinya, kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan bangsa yang begini kompleks. Dengan cara beliau menyampaikan itu, berdebat di sana di sini, rakyat akan tahu apa yang dimiliki Pak Jokowi dan dimiliki oleh capres-capres yang lain.
Dengan demikian pada saatnya nanti akan bisa menentukan siapa yang dianggap paling baik dan paling tepat untuk menjadi presiden setelah saya nanti. Nah, kemudian kalau soal ya kekhawatiran kalau pemimpin itu didikte oleh pihak-pihak tertentu, saya kira tidak keliru kalau rakyat punya harapan seperti itu. Oleh karena itu ya menjadi tantangan bagi Pak Jokowi atau siapapun yang akan terpilih menjadi presiden nanti, ya jangan mau didikte oleh siapapun, apakah katanya pemilik modal atau pihak-pihak tertentu, apalagi pihak asing. Saya selama 10 tahun tidak ada yang bisa mendikte saya, siapapun. Dan itu amanah saya, itu sikap saya. Dan meskipun saya diawasi oleh DPR, oleh lembaga-lembaga negara, dan oleh rakyat. Jadi tidak ada yang boleh mengontrol dan mendikte pikiran seorang presiden dalam pengambilan keputusan, dalam bersikap baik untuk urusan dalam negeri maupun urusan luar negeri. Oleh karena itu ini menjadi tantangan dan harapan saya, tentu pengganti saya nanti ya betul-betul mendengarkan apa yang hidup di kalangan rakyat sekarang ini. Baik. Ada suara-suara yang mengatakan bahwa pemilu 2014 ini akan curang. Bahkan mereka mengancam untuk melakukan sesuatu jika pemilu curang. Apa komentar dari Bapak? Ya, saya kira kurang baik sikap seperti itu. Belum kok sudah mengatakan pemilu bakal curang, dari mana begitu ya. Tapi begini ya, ini banyak orang yang memiliki mindset yang tidak tepat. Kalau tahu pemilu sekarang ini, namanya KPU itu independen dan mandiri, tidak di bawah presiden, tidak di bawah bayang-bayang pemerintah. Kemudian sistemnya jelas, undang-undangnya jelas. Yang membuat aturan KPU itu semua partai politik yang ada di DPR bersama pemerintah. Pengawasan di TPS, proses penghitungan, sampai dengan pengumuman hasil pemilu. Semua diatur dalam sistem yang gamblang, yang bisa diikuti setiap saat. Begitu. Lantas kalau dianggap, wah nanti jangan-jangan pemerintah curang, SBY curang. Saya tidak punya niat sedikit pun untuk melakukan kecurangan. Itu yang terjadi tahun 2004 dan tahun 2009 dan tahun 2014 ini. Kalau ada yang mau curang, katakanlah pemerintah mau curang, curangnya bagaimana? Di kabinet ini para menteri mewakili sebagian besar partai politik. Mereka punya kepentingan masing-masing. Di daerah, gubernur, bupati, wali kota, semua partai politik ada. Bagaimana curangnya? Untuk siapa? Oleh karena itu hati-hati untuk main tuduh pasti curang, pasti curang, pasti curang. Tetapi saya juga mengingatkan Bawaslu, Panwaslu, masyarakat luas, pers semua, lihatlah secara jujur, adil, dan terbuka. Apakah akan ada kecurangan pemilu nantinya? Lebih baik begitu daripada belum sudah mengatakan curang. Dan kalau ada yang ingin main-main, misalkan melakukan sesuatu, ini negara. Negara punya tugas untuk menjamin pemilu ini aman, tertib, dan damai. Saya sudah sampaikan pada pihak kepolisian, jaga betul sebelum, pada saat, dan setelah pemungutan suara. Untuk rakyat kita, untuk sejarah kita, dan nama baik Indonesia di mata dunia. Saya kira begitu, saya sendiri ingin mengajak semuanya, ayo jangan curang. Bareng-bareng, awasi apakah ada kecurangan. Nah selebihnya ketika kita yakin ini berjalan dengan fair, maka hasilnya seperti apapun ya kita terima. Itulah demokrasi. Begitu. Ada juga 1 atau 2 tuduhan yang mengatakan bahwa Bapak menggunakan fasilitas negara untuk kampanye. Iya. Apa tanggapan Bapak tentang tuduhan ini? Ya, saya juga dengar itu. Bahkan ada katanya yang melaporkan ke Bawaslu. Semuanya terang benderang kausa ya. Saya ini tertib pada administrasi, pada keuangan, pada penggunaan fasilitas negara. Bukan hanya dalam masa kampanye pemilu, tetapi 10 tahun atau hampir 10 tahun saya mengemban tugas sebagai presiden. Itu yang saya lakukan pada tahun 2009 dan saya laksanakan pada tahun 2014 ini. Ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada aturan lah sebenarnya. Presiden itu dimanapun, apakah pada saat kampanye atau tidak, ada yang disebut perangkat melekat. Pengamanan, kesehatan, protokoler, dan sebagainya. Ini berlaku kepada siapapun. Pada saat Ibu Megawati tahun 2004 ikut kampanye pemilu, Pak Hamsahas, 2009 saya, Pak Yusuf Kalla, dan siapapun. Sama, itulah yang saya patuhi.
Jadi kalau dimanapun saya misalkan ketika dalam rangkaian kampanye ada pengamanan melekat, itu berlaku bagi semua. Undang-undangnya juga ada, begitu. Kemudian akan dipilah nanti mana yang menggunakan biaya negara sesuai dengan aturan undang-undang dan berlaku semua tadi, mana yang tidak. Yang tidak boleh menggunakan biaya negara sepenuhnya akan ditanggung oleh partai, ditanggung oleh saya. Dan sama sekali tidak akan menggunakan biaya negara itu. Dan saya sudah meminta kepada BPK, tolong diaudit, tolong diperiksa. Dengan demikian tidak ada Rp1 pun negara dirugikan. Itu yang saya lakukan sekarang ini dan itu pula yang telah dijelaskan oleh Kepala Sekretariat Presiden ketika kemarin dipanggil oleh Bawaslu. Ada koran mengatakan SBY dipanggil Bawaslu tidak datang. Tidak ada. Yang dipanggil itu untuk memberikan klarifikasi adalah Menteri Sekretaris Negara, itu pun dalam hal ini CQ, Kepala Sekretariat Presiden. Dan beliau sudah datang, sudah memberikan klarifikasinya. Saya berharap supaya media itu memberikan pemberitaannya yang korek, yang benar, supaya tidak menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat luas. Tetapi satu hal sekali lagi Kausa, saya patuh pada aturan. Dan sekali lagi kepada rakyat Indonesia, saya tidak akan menggunakan sesuatu yang bukan hak saya, yang tidak diatur oleh undang-undang dan peraturan pemerintah. Baik, terima kasih atas penjelasannya Bapak. Demikian penjelasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang isu-isu terkini yang menjadi perhatian publik saat ini. Jangan lupa berlangganan pada kanal YouTube ini untuk mengikuti episode berikutnya. Tinggalkan saran dan komentar Anda pada akun Twitter dan Facebook Presiden. Sampai jumpa.